Sebut Allah yang mau orangnya. Hania. Gaib juga Tuhan itu taruhi. Padahal aku udah nyata. Makanya siapa tidak mengenal aku, tak kicu di nantarang, kata Tuhan. Tak kicu di nanggalo biasanya tuh Pak. Kenapa Bapak Ibu tertipu? Karena gelap. Nggak do cayo dok. Tapi kalau tak kicu di nantarang sakit bananya hatinya. Karam di tengah lautan biasa tuh ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu karam di tepi lautan bedo bananya awak. Artinya apa? Kalau Allah sudah mengatakan dirinya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Aku yang awal. Awal aku tidak ada permulaannya. Aku yang akhir. Akhirnya aku tidak ada kesudahannya. Aku yang zahir. Zahirnya aku tidak berupa dan tidak berbentuk. Aku yang batin. Batin aku tidak tersembunyi. Lalu siapa yang tidak mengenal awal, akhir, zahir, dan batin tentang rahasia diriku nyata pada dirinya. Itulah orang yang tak kicu di nantarang tuh. Ya, ini mesti pahami. Kalau tidak, belum dikatakan Islam, tapi isi alam baru tuh. Ya, yang Islam itu adalah orang yang betul-betul dia selamat dunia wal akhirat disebabkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia telah mengenal dan menyaksikan Muhammad itu, dia telah mengenal dan menyaksikan Allah dan Muhammad itu sempurna pada dirinya ini. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu adalah tubuh. Itu yang mesti dipahami. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, batinnya sudah nyata pada ruh. Allah itu zahir, zahirnya sudah nyata pada tubuh. Kesempurnaan memandang ruh dan tubuh, tubuh dengan ruh. Ini yang disebut namanya dengan insan. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan itu. Maka untuk lebih pahamnya kita Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Nih, 15 sifat tadi, sifat rahmatan lil. Nah, sifat rahmatan lil alamin, 15 sifat. Kita kembalikan ke sini Bapak Ibu. Kenapa mesti dikembalikan kepada sini? Supaya kita mengenal siapa orangnya. Siapa orang yang kita sebut tuh? Kembalikan dia ke sini. Ini yang Ustaz maksud. Sesuai dengan Nabi. Kullu say'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Asalnya hanya satu, yaitu aku, kata Allah. Lihat. 15 sifat ini yang disebut namanya sifat rahmatan lil alamin. 15 sifat rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Dia bergantung kepada 5 sifat. Lihat, ini kan 15. Tinggal berapa lagi? Tinggal 5 lagi. 5 sifat itu yang disebut 5 sifat bagi zat. Kita tulis ini Bapak Ibu, karena nggak cukup ya. 5 yang sifat itu, yang pertama adalah wujud. Apa lagi? Kidam, apa? Bako, mokhol apa tuh? Ilwadis, apa lagi? Kiamuhu binafsi, apa lagi? Udah pas ya tuh. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Maksudnya 15 sifat ini sama basar kalam ilmu qadarat iradat hayat samiun basirun mutakalimun alimun qadir muridun dan wahdaniyah. Dia bergantung bersandar kepada sifat wujud. Kidam, bako, mukhalafatu lil hawadis qiyamu binafsihi. Ya. Bergantung di situ. Kalaulah dia bersandar kepada sifat yang 5 ini, ya, maka muncullah pertanyaannya. Adakah sifat Bapak Ibu di sini? Ada sifat Bapak Ibu? Ada tidak? Tidak ada. Ini sifat siapa nih semuanya? Sifat Allah cuma yang ada. Itu yang 20 sifat tuh. Yang 20 sifat tadi, itu hanya sifat Allah. Kalaulah itu sifat Allah dan diri kita tidak ada, betul-betul tidak ada diri Bapak Ibu, man arafa rabbahu fasadal jasad,
Siapa yang telah mengenal Tuhannya, Tuhannya cuma yang bersifat wujud, Tuhannya yang bersifat sama basar kalam ilmu qudra iradah hayat, maka ketika itu muncul pertanyaan buat diri kita. Kalau Allah cuma yang ada di kita tidak ada, pertanyaannya. Nah, lihat. Satu, siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah? Karena di Bapak Ibu tak ada. Yang kedua, siapa yang disembah? Ya. Yang ketiga, apa yang dipersembahkan? Nah, tiga aja dulu. Kan diri Bapak Ibu tidak ada. Ya, diri Bapak Ibu tidak ada, di Ustaz nggak ada. Yang ada hanya diri Allah. Kalau yang ada diri Allah semata-mata, pertanyaannya siapa yang menyembah dan siapa yang disembah? Apa pula yang dipersembahkan? Yang menyembah, lihat, siapa yang menyembah? Yang menyembah itu yang 15 sifat ini Bapak Ibu. Nih, 15 sifat itu yang menyembah. Siapa yang menyembah? Yang menyembah 15 sifat. Itu yang disebut, kesimpulannya, yang menyembah itu adalah sifat. Nah, yang menyembah adalah sifat. Kalau yang menyembah sifat, lalu siapa yang disembah? Yang disembah itu adalah zat. Sudah. Rupanya sifat yang menyembah zat. Apa maksud kalau digunakan bahasa kias? Nah, lihat. Kalau digunakan bahasa kias, yang menyembah itulah yang disembah. Yang disembah itulah sebenarnya yang menyembah. Kita zahirkan ilmunya. Sifat inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Ya, nyata pada diri Bapak Ibu yang dikatakan namanya dengan tubuh tadi. Ya, la haula tuh. Nah, sedangkan zat itulah yang disebut namanya dengan Allah. Nyata pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan ruh. Ya. Jadi, sifat yang menyembah kepada zat. Sifat itu Muhammad, zat itu Allah. Muhammad yang menyembah kepada Allah. Itu maksudnya. Mana Allah, mana Muhammad? Pada diri Bapak Ibu. Yang Allah itu nyata pada diri batin Bapak Ibu yang disebut ruh namanya. Ruh. Sedangkan Muhammad itu nyata pada diri Bapak Ibu secara zahir, nyata terlihat pada batang tubuh. Inilah yang dikatakan ketika Bapak Ibu Ustadz katakan sebut Allah, Allah ulang melihat. Yang mau orangnya itu Muhammad Rasulullah. Paham maksudnya itu? Disebut Allah, orangnya Muhammad Rasulullah. Kalau kita bawakan kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, tidak ada yang nyata dan yang wujud melainkan Allah. Siapa itu orangnya yang tidak nyata, yang tiada nyata dan wujud melainkan Allah? Itulah Muhammad Rasulullah. Itulah maksudnya Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, rupa ruh, Muhammad itu zahir, rupa tubuh. Kumpulan zahir dan batin, kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, disebutlah namanya insan. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang insan itu. Kalau Allah yang menyebut insan itu aku, tidak ada yang protes. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku inilah nyatanya wujud Allah. Tak ada pengakuan kita Bapak Ibu. Karena mengaji ilmu tauhid, Ustaz ingatkan betul sama Bapak Ibu nih yang baru-baru belajar. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid dan ma'rifat bukan pula ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid bukan sekali-kali menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Akan tetapi Bapak, Ibu, Ustadz memahami, belajar ilmu di bertahun-tahun untuk mengenal Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang bersifat. Allah cuma yang nyata.
diriku tidak pernah ada sama sekali? Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya. Kapan diri Bapak Ibu sejak mula jadinya tidak pernah ada? Sejak Allah itu ada. Pada saat itulah Bapak Ibu tidak ada. Jangan mengaku-ngaku ada. Siapa yang mengaku-ngaku ada, maka dia telah merampok hak aku. Orang yang merampok hak aku lemparkan dia ke neraka. Pada saat itu dirinya telah najis batin. Kalau najis zahir Bapak Ibu, kena darah, kena muntah, kena kotoran manusia dan hewan, bisa dicuci dengan air yang ada di sumur dan di masjid. Tapi kalau kita sudah melekat sirik batin, najis batin pada diri, dicuci dan dibersihkan diri ini dengan 7 samudra, 7 lautan, tidak akan pernah bersih Bapak Ibu. Mana yang katakan najis batin? Yang dikatakan najis batin adalah pada saat dia tidak mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam, wujud pada dirinya secara sempurna. Tidak kenal dia, itu dirinya sudah najis. Kalau kita najis batin, sholat juga kita Bapak Ibu. Kita najis, sholat juga kita. Sana sholat tuh. Enggak, 50, 70, 80 tahun kita sholat, enggak ada gunanya itu. Ini yang dikatakan oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati yusalluna wa la yusallin. Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, di mana umatku banyak yang mendirikan sholat, sebenarnya mereka itu belum sholat. Kenapa? Karena mereka belum mengenal akan Allah. Inilah yang dikatakan Nabi, kamin qaimin hazumin sholati at-tabu wan nasab. Berapa banyak umatku yang mendirikan sholat, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, melainkan yang dia dapatkan rasa capek, panik, letisinya yang dapat Bapak Ibu. Lapuk badanku kena rajin beribadah. Usang badanku kena rajin beribadah. Yang sholat zikri itu Allah. Zikri itu salah satu dari nama Allah. Bapak Ibu. Kalaulah zikri itu tiada lain Allah, si zikri itu yang sholat, aku yang memuji dan menyembah akan diriku. Ini yang dimaksudkan oleh Allah. Sebagai penutup kaji, kif ya Muhammad. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Berhentilah engkau yang mengatakan, engkau yang berdiri ya Muhammad. Engkau yang mengatakan, engkau yang takbir. Engkau yang ruku, tidak sujud dan duduk. Berhenti, engkau yang mengatakan, engkau yang salat Muhammad. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang benar-benar salat itu. Jadi tak ada pengakuan kita di situ. Maka ini yang dikatakan Allah melalui nabinya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hei Muhammad, salatlah kamu sebagaimana kamu memandang aku ini yang salat. Apa maksudnya itu pada diri? Nah, lihat. Tubuh dengan ruh. Allah dengan Muhammad. Tubuh dengan ruh, yang mana imam, yang mana makmum. Nah, ini langsung ini. Nggak usah Bapak tulis. Di sini ada ruh. Ini ada tubuh. Di antara dua hal ini, pada di Ustadz, mananya yang imam, mana yang makmum pada di Ustadz? Ruh dengan tubuh, yang mana yang imamnya? Ruh. Yang imam itu ruh. Kalau yang imam itu ruh, pada diri Ustadz, siapa makmumnya? Tubuh. Makmum itu tubuh. Itu maknanya tubuhlah yang mengikuti ruh. Tubuh yang mengikuti ruh. Kalaulah ruh itu takbir, barulah tangan ini nampak mengikuti takbirnya. Tubuh ini takbir. Itu maksudnya yang zahir ini menunjukkan yang batin. Mana bisa tubuh ini takbir, angkat tangan kalau tidak ada ruh? Tengok orang meninggal, ada mata, ada telinga, ada muncungnya. Bang, jagolah bang, malu orang ramai tubuh. Lihat jagonya Pak Ibu. Kenapa tak bangun lagi Bapak Ibu? Ruhnya itu lajim, lalapi di batang tubuh itu. Jadi, bukan mata ini yang melihat. Mata alat melihat, yang melihat itu si basir. Bukan telinga yang mendengar Ibu-Ibu. Telinga ini alat untuk mendengar. Yang mendengar itu siapa? Si samak tuh. Siapa si basir? Siapa si samak? Allah. Itu maksudnya. Ya. Makanya, hei Muhammad, pandang aku. Aku ini yang sholat. Nah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau secara terjemahnya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hei hamba-hamba Allah. Hei umat-umat Nabi.
Kalau kamu ingin sholat, contoh aku, itu makna secara zahir. Tapi kalau udah masuk hakikat, batang tubuh yang bernama Muhammad, nah, lihat kalau kamu ruku, lihat aku yang ruku lebih dahulu, baru kamu ruku. Aku yang sujud lebih dahulu, baru kamu sujud. Itu maksudnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, hai Muhammad, sebagaimana kamu melihat aku yang sholat. Kalau aku berdiri, takbir, baru kamu berdiri takbir. Kalau aku ruku, baru kamu ruku. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu mesti mengenali siapa imam dan siapa makmum. Andai kata ibu-ibu tidak sholatnya ke masjid tadi, karena banyak anak ketek, ya kan? Awak beranak, sholat di rumah sendiri. Walaupun ibu-ibu sholat di rumah tadi sendiri, tidak ada suami, tidak ada siapa-siapa, tetap sholatnya ada imamnya, ada makmumnya. Itu mesti diketahui hakikat imam dan makmum. Hakikat imam itu adalah ruh, hakikat makmum adalah tubuh. Walaupun kita sendiri, tapi kita tetap sholatnya berjamaah. Tahu maksudnya berjamaah itu? Yang katakan sholat berjamaah ada apa? Yang dikatakan sholat berjamaah ada imamnya, ada makmumnya. Itu maksudnya. Andai kata Bapak Ibu besok mati misalnya, kan lah nggak takut sampai mati dah. Ndak berjumpa madan gua oleh masyarakat, doakan dia oleh harimau. Bapak Ibu wajib menyolatkan diri sendiri. Wajib. Nak dimakan harimau matinya normal. Wajib Bapak di waktu hidup. Kok dimandikan. Dia lempang setiknya. Dia parfumnya. Ketika mati baling-alengah saja Bapak Ibu. Makanya kenali siapa Muhammad, siapa Allah itu. Allah yang menyolatkan kekasihnya Muhammad tuh. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang meninggal, insya Allah Bapak Ibu mengerti, memahami itu, lepas azabnya itu. Bapak Ibu mampu memberikan syafaat kepada siapapun. Maka doa Bapak Ibu yang ditunggu oleh jenazah itu, walaupun tidak ada hubungan keluarganya itu. Itu yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, supaya dulu mati. Ya, saya sholatkan. Karena ini proses ini dah nggak acuk dah Bapak Ibu, sering. Ya. Sering tuh proses itu. Yakin tuh dengan ilmu tuh, walaupun nak paham, walaupun nak mengerti, yakin kita. Karena kita akan mengalami sendiri-sendiri. Jadi mandikan sholat sendiri, kapan nih sholat sendiri. Ya, sholatkan di sendiri. Mana kain kapan bagi kita? Makanya kenali mana pakaian takwa. Mana pakaian zohir, mana pakaian takwa. Pakaian zohir, pakaian dunia kuah. Kau dunia, kau buka pakaian takwa kau. Gamis, batik tuh pakaian dunia tuh. Makanya kadang menipunya Bapak Ibu. Zohirnya beriman, zahirnya orang ahli ibadah tapi di dalamnya kafir. Pakaian takwa itu pada diri Bapak Ibu itulah iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Itu pakaian takwa. Ya. Itu pakaian takwa. Pakai itu. Kalau Bapak Ibu berjalan di tengah pasar, di masjid, tak memakai pakaian iman, Islam, tauhid dan ma'rifat, mode goreng pisang Bapak Ibu. Lihat tuh mode goreng pisang. Ndak baju dah. Nampak saya mode awak memandang di balik kacu tu. Makanya ittaqu firasatal mukmin. Hati-hatilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berjumpa dengan orang-orang yang kasar, fa innahu binurillah. Dia memandang bukan dengan mata ini, tapi dia memandang dengan cahaya nur ilahi yang telah Allah tanamkan ke dalam hatinya. Makanya Ustaz bilang, orang-orang arif bilang, orang-orang kasab, orang-orang mukasyafah, hatinya ini telah terang dengan cahaya nur ilahi. Ketika hatinya telah terang dengan cahaya nur ilahi, maka pandangan zahir dan dengan pandangan batinnya telah tajam. Mampu dia memandang di balik yang tersurat ada yang tersirat, di balik yang tersirat ada rahasia, di balik yang tersirat ada rahasia, di balik rahasia ada rahasia lagi itu. Mampu dia memandang Allah itu. Nah, tembus Bapak Ibu. Ini mestinya kita mesti pakai pakaian takwa. Jangan ini terkicurin tarang siok beko. Ini bahasanya Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang menyimpulkannya. Ya. Kalau payah jo Bapak Ibu, Ustaz yang menyebutkannya beliau. Sesungguhnya diri Bapak Ibu tidak ada yang ada hanya diri Allah.
Kalau yang ada hanya diri Allah itu segala yang ada. Namun kesempurnaan diri Allah segala yang ada, sempurna pada diri sendiri. Diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan nyatanya diri Allah. Namun diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu adalah kenyataan diri Allah. Itu mesti dipahami. Walaupun Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu disebut namanya manusia, tapi manusianya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu ndak orang, Bapak Ibu ndak manusia dong. Yang orang dan manusia itu aku, kata Allah. Karena aku yang mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu aku itu yang insan. Itu kata aku, kata Allah. Ndak ada kata pengakuan di situ.